banyak hal-hal yang harus difahami oleh seorang mu'takif. Di antara perkara-perkara penting yang harus difahami oleh seorang mu'takif adalah pembatal-pembatal i'tikafnya. Dan di antara pembatal itu yang pertama adalah keluar dari masjid tanpa keperluan yang mendesak, keluar dari masjid tanpa kepentingan yang darurat, tanpa uzur yang disyariatkan. Maka seorang mu'takif tidak boleh keluar dari masjid kecuali sesuatu yang penting sekali secara syar'i, seperti makan dan minum, buang air kecil, buang air besar, mandi janabah, berwudu. Ini dibolehkan bagi seorang mu'takif. Maka seorang mu'takif ini tidak dibiarkan leluasa keluar dari masjid kalau hanya mengunjungi keluarganya, mendatangi istrinya di rumah, bahkan mengunjungi orang sakit sekalipun, bahkan menghadiri pengantaran jenazah sekalipun, itu tidak boleh. Apalagi hal-hal yang dianggap biasa-biasa saja. Lalu bagaimana kalau seorang mu'takif mensyaratkan dari awal masuk i'tikaf, dari awal sebelum dia masuk ke masjid untuk beriktikaf, ia syaratkan akan keluar di suatu saat nanti. Salah satu contohnya misalnya, dia syaratkan akan keluar dari masjid jika ada yang meninggal untuk mengurus jenazah tersebut. Atau misalnya dia syaratkan beriktikaf di malam harinya dan keluar bekerja di siang harinya. Maka hal yang seperti ini ada dua pendapat dari kalangan ulama. Yang pertama, ada yang membolehkan hal yang seperti itu. Dan ini adalah pendapat dari Imam Asy-Syafi'i, Imam Ats-Tsauri, dan riwayat dari Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala, bahwa i'tikafnya itu tidak batal. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat dari kebanyakan fuqaha, bahwa syarat-syarat yang ia lakukan tersebut menjadi tidak bermanfaat apabila ia keluar. Maka keluarnya dari masjid tersebut itu membatalkan i'tikafnya. Itu pembatal yang pertama, ikhwan sekalian. Kemudian pembatal yang kedua adalah berjima, yaitu berhubungan badan dengan pasangannya. Sepakat oleh ulama bahwa berhubungan badan atau berjima dengan sengaja dan menyadari dirinya sedang beriktikaf, maka iktikafnya batal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, "Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid." Dan janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian ketika kalian beriktikaf di dalam masjid. Baik. Nah, sekarang hal-hal yang dibolehkan bagi seorang mu'takif apa saja? Setelah kita mempelajari hal-hal yang membatalkan i'tikaf dan apa saja yang boleh ia lakukan seorang mu'takif. Yang pertama adalah keluar dari masjid dengan keperluan darurat atau hal yang penting. Itu boleh ia lakukan. Nah, ini sudah dibahas tadi. Makan, minum, buang air besar, buang air kecil, berwudu dan mandi janabah atau mandi biasa. Itu boleh ia keluar dari masjid, karena itu disebut dengan hal yang darurat dan sesuai dengan uzur syar'i. Kemudian yang kedua yang boleh mereka lakukan adalah melakukan perkara-perkara yang mubah di dalam masjid. Mengunjungi sesama temannya di dalam masjid itu boleh. Atau ada orang yang mengunjunginya kemudian ngobrol bersamanya, boleh. Kemudian mengantarnya sampai ke pintu masjid, itu boleh. Ngobrol bersamanya boleh. Sang istri yang mengunjungi lalu duduk-duduk berdua, itu juga boleh. Semua ini berdasarkan hadis Sofiyah binti Sofiyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari rahimahumullahu taala. Innaha ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tazuruhu fil masjid fil ashril awakhir min Ramadan fatahaddatsat indahu sa'atan thumma qamat tanqalibu faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'aha yaqlibuha hatta idza balagat
babal masjid inda babi Ummi Salamah. Sofia istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anha datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjunginya di masjid di 10 akhir Ramadan. Lalu keduanya ngobrol. Sofia dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma qamat, lalu Sofia istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut berdiri hendak ingin pulang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengantarnya sampai ke pintu masjid, yaitu pintu masjid yang berhadapan dengan pintu rumah Ummi Salamah. Baik. Kemudian di antara hal yang mubah yang boleh-boleh saja dilakukan oleh seorang mu'takif, yaitu membuat tenda. Ya, membuat tenda atau kemah kecil di dalam masjid, di sudut-sudut masjid atau di belakang bagian masjid. Itu supaya mereka bisa lebih konsentrasi bermunajat, berdoa, berzikir di dalam tenda tersebut atau kemah tersebut. Yang bisa dengan ukuran yang bisa ia tidur dan sholat di dalam tenda tersebut. Kemudian di antara yang boleh lagi adalah yaitu membawa bantal atau bahkan kasurnya yang ukuran untuk 1 orang. Boleh ia bawa ke masjid. Ya, spray, bantal untuk keperluan istirahat. Itu semua boleh ya bawa. Menyisir rambut, memakai wewangian, ya, makan dan minum di dalam masjid dengan catatan tetap menjaga kebersihan dan lain-lain sebagainya. Itu semua insya Allah boleh seorang mu'takif mereka lakukan di dalam masjid. Nah, ini ada pertanyaan, apakah boleh itikaf bagi seorang wanita yang haid? Itikaf untuk orang haid harus dilihat dari 2 sisi. Sisi pertama adalah puasa dan sisi kedua adalah masuk masjid. Sisi pertama adalah puasa dan sisi kedua adalah masuk masjid. Kalau itikaf itu disyaratkan harus puasa, maka orang yang haid tidak boleh beritikaf. Karena jelas orang haid itu tidak boleh puasa, maka tidak boleh juga itikaf. Yang kedua, kalau orang haid itu tidak boleh masuk masjid, maka wanita haid tidak boleh juga itikaf di masjid. Tidak boleh itikaf di dalam masjid. Dan kalau wanita itu beritikaf di masjid, mereka harus bertempat di bagian khusus yang lebih tersembunyi dari laki-laki. Nah, seorang wanita yang hendak beritikaf di masjid, ini bukan orang haid maksud saya ya. Orang yang tidak haid hendak beritikaf di masjid, maka mereka harus bertempat di bagian yang jauh dari laki-laki, yang tidak nampak dari laki-laki. Kemudian perkara yang lain yang harus difahami bagi seorang mu'takif, adab-adabnya. Adab-adab bagi seorang mu'takif. Yang pertama adalah mereka disunnahkan untuk menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disunnahkan bagi mereka menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti salat wajib, salat sunnah yang lainnya, salat duha, salat tahajud, salat witir atau salat malam, membaca Al-Qur'an, berzikir, berdoa, beristighfar, bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Yang kedua, mereka dimakruhkan menyibukkan diri dengan perihal-perihal yang tidak bermanfaat. Baik itu ucapan yang harus ia jaga maupun perbuatannya yang harus ia jaga. Maka seorang mu'takif harus mengetahui hal-hal yang harus mereka lakukan dan hal-hal yang harus mereka jauhi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.